Shalom para pendoa kekasih Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam renungan singkat doa malam GBI Mojopahit. Bapak sekalian, di dalam pengajarannya Tuhan Yesus seringkali menggunakan sebuah perumpamaan atau sebuah gambaran. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai sebuah pintu. Dan hari ini suatu tema yang akan saya sampaikan adalah Akulah Pintu. Ayat yang kita baca terdapat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak sekalian, di dalam ayat yang ke-7, Yesus memproklamirkan dirinya sebagai sebuah pintu. Saya ulangi ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, di dalam terjemahan lama ada suatu kalimat yang perlu kita pahami, ya, suatu hal yang perlu kita fokuskan, yaitu demikian. Maka berkatalah pula Yesus kepada mereka itu, sesungguh-sungguhnya. Nah, kata sesungguh-sungguhnya, Bapak sekalian, itu berarti suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Tuhan Yesus mengatakan demikian, Aku berkata kepadamu, aku ini pintu bagi domba itu. Jadi jelas, Tuhan Yesus ingin supaya kita tahu, Tuhan Yesus ingin supaya kita yakin bahwa Yesuslah pintu bagi domba itu. Siapakah domba itu? Saudara dan saya. Ya. Nah, sebuah pintu itu penting Bapak sekalian, bagi domba, supaya domba itu bisa masuk, bisa keluar dari sebuah kandang. Nah, pintu itulah yang saya sebut dengan jalan. Ya, nggak mau ketika domba itu keluar atau masuk, dia harus melalui pintu. Dan siapakah pintu itu? Kita tahu, pintu itu adalah Yesus. Bagi kita semua, tidak ada pilihan lain bahwa kandang yang kita tinggali, Bapak sekalian, mempunyai sebuah pintu, dan pintu itu hanya Yesus, pribadi Yesus. Ya. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ya. Ayat 8 ini ada suatu bentuk pengulangan dari ayat yang pertama, di dalam pasal yang sama, pasal yang ke-10. Ya, di ayat pertama dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi sangat jelas sekali Bapak sekalian, bahwa di luar sana ada pencuri, di luar sana ada perampok yang hendak masuk dalam sebuah kandang, di mana kandang itu memiliki sebuah pintu, dan pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan akibatnya apa? Pencuri itu tidak akan mungkin bisa masuk, karena Yesus adalah pintu bagi domba-dombanya. Terus kalau keadaan dunia sekarang ini yang sekarang di mana-mana pandemik, Bapak sekalian, seringkali kita bisa jadi khawatir. Itu seakan-akan ada pencuri atau perampok yang hendak masuk dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi dari firman Tuhan ini, yakin dan percayalah, ketika kita ada di dalam kandangnya Tuhan, dan Tuhan adalah pintu kita, percayalah bahwa pencuri itu tidak akan bisa masuk, perampok tidak bisa masuk, karena hidup kita dalam proteksi Tuhan. Terus kalian, itulah pentingnya sebuah pintu bagi domba-dombanya. Jangan kita takut dan gentar. Terus kalian, ketika di depan kita mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesuslah pintu, maka apapun yang ada di depan kita, yang seakan tidak ada jalan keluar lagi, Tuhan akan bukakan pintu bagi kita semua. Itulah Tuhan kita, yang adalah sebuah pintu bagi kehidupan kita.
Jadi, seperti apakah pintu Yesus itu bagi domba-dombanya? Di ayat yang ke-9, ya, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini satu hal yang luar biasa. Ya, ketika Yesus adalah pintu bagi kita, ada dua hal yang akan kita terima, yaitu bahwa kita akan menemukan pintu keselamatan. Dan yang kedua adalah pintu berkat. Nah, di dalam poin yang pertama tentang keselamatan Bapak sekalian, ya, kita tahu bahwa domba itu perlu apa? Perlu yang namanya rasa aman, perlu yang namanya selamat. Sebab itu Tuhan menempatkan kita dalam sebuah kandang, di mana kandang itu ada tempat kita berlindung. Ya, dan Tuhan sudah menyediakan pintu keselamatan bagi kita. Ya, Tuhan sudah menyediakan pintu berkat bagi kita. Karena dikatakan, barang siapa masuk melalui aku, kata Tuhan, ia akan selamat. Jadi keselamatan itu adalah milik kita semua. Terus sekalian, dan ini sungguh ditegaskan kembali dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi sangat jelas, hanya melalui Yesus satu-satunya itu, bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain, hanya Yesus. Yesuslah pintu keselamatan kita. Yang kedua adalah berkat untuk domba-domba. Domba itu perlu apa ya? Perlu apa sih? Perlu yang namanya padang rumput, di mana tempat dia makan di situ. Dia bisa hidup. Nah, firman Tuhan adalah sebuah kekuatan bagi kita semua. Di saat-saat ini, mungkin keadaan sulit, tetapi percayalah, kita akan tetap menemukan padang rumput yang sudah Tuhan sediakan, asal kita masuk dan keluarnya melalui Dia, melalui sebuah pintu. Nah, janji firman Tuhan yang dalam Yeremia 50 ayat 19. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Sungguh luar biasa janji firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kita semua adalah bangsa Israel secara rohani. Kita domba-dombanya Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu percayalah Bapak sekalian, kita akan menemukan padang rumput yang hijau ketika kita masuk dan keluar melalui sebuah pintu yang adalah Yesus. Demikianlah ketika kita jadi domba-dombanya Tuhan, itulah pentingnya kita harus memiliki pintu itu. Dan pintu itu adalah tidak lain adalah Yesus sendiri. Bapak sekalian, kita akan menerima kasih karunia Tuhan dalam dua hal. Yang pertama tadi yang kita sudah pelajari, yaitu keselamatan untuk hidup yang kekal, dan ini paling utama yang harus kita miliki. Dan bonusnya adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya, dan saya juga berdoa untuk kita semua, agar roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, sebab Tuhan adalah pintu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.